Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2021-2022. Anak-anakku sekalian, untuk MPLS pada tahun ini kita laksanakan secara daring seperti tahun yang lalu, bahwasannya karena wabah pandemi COVID-19 masih menjadi perhatian kita, masih menyertai kita, dan semoga wabah COVID ini segera berlalu. Amin. Anak-anakku sekalian, perkenalkanlah saya Arif Subekan sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri Gunung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Anak-anak, marilah kita simak materi berikut ini. Pendidikan karakter. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan urgensinya pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Sebelum memahami istilah itu, kita perlu memahami apa pengertian pendidikan dan pengertian karakter. Secara singkat, pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan karakter adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pengertian pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter atau character education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah yang lebih baik. Kemudian, pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu character education, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli berikut ini. Yang pertama, menurut T. Ramlee, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Kemudian yang kedua adalah menurut Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang, sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang ketiga adalah John W. Sandrock. Menurut John W. Sandrock, karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral, memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Yang keempat adalah menurut David Elkin.
Menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Kemudian, kita sampai pada fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan ini adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia, sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Kemudian, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Berikut ini adalah nilai-nilai pembentuk karakter tersebut. Yang pertama, kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, kemudian gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Lima nilai karakter utama. Di Indonesia, Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK fokus pada 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yaitu yang pertama, nilai karakter religius. Penerapan nilai karakter religius dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal, di antaranya sikap cinta damai, sikap toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, berpendirian teguh, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti terhadap perundungan dan kekerasan, mencintai lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, dan politik bangsa. Penerapan nilai karakter nasionalis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, apresiasi terhadap budaya Indonesia, menjaga kekayaan budaya Indonesia, cinta tanah air, menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Yang ketiga, nilai karakter integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang menjadi dasar perilaku setiap individu, sehingga individu tersebut dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, serta berkomitmen terhadap moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai karakter integritas
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat terlihat dalam beberapa hal. Di antaranya, sikap bertanggung jawab, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, konsisten dalam perkataan, perbuatan yang berdasarkan kebenaran. Keempat, nilai karakter mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam kehidupannya. Dengan kata lain, individu yang mandiri akan mempergunakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mewujudkan harapan dan cita-citanya. Penerapan nilai karakter mandiri dapat terlihat dalam beberapa hal, di antaranya memiliki etos kerja yang baik, memiliki daya juang yang tinggi, tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki keberanian dan kreatif dalam bertindak. Dan yang kelima adalah nilai karakter gotong royong. Nilai karakter gotong royong merupakan sikap dan perilaku yang menghargai semangat kerja dan bahu-membahu dalam menyelesaikan masalah bersama. Penerapan nilai gotong royong dapat terlihat dalam beberapa hal, di antaranya menghargai sesama, dapat bekerja sama, mampu berkomitmen terhadap keputusan bersama, saling tolong-menolong, rasa solidaritas dan sikap kerelawanan, anti terhadap diskriminasi dan kekerasan. Pentingnya pendidikan karakter. Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya, pergaulan bebas, penyalahgunaan obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Menurut Thomas Liggona, setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter education harus diberikan kepada warga negara sejak dini, yaitu yang pertama, ini merupakan cara yang paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Yang ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai, menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial, seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau dunia usaha. Yang ketujuh, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Berikutnya, kesimpulan. Dari penjelasan di atas kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, tenaga pendidik lainnya, serta orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didik sejak dini. Itulah penjelasan ringkas mengenai pendidikan karakter, mulai dari pengertiannya, fungsi, tujuan, serta urgensinya untuk menyikapi masalah moral sosial yang ada di masyarakat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan anak-anak semua. Demikianlah anak-anak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit materi dari saya bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Semoga anak-anak sekalian di tahun ajaran ini memiliki karakter yang sangat luar biasa. Tentunya karakter yang baik, karakter yang bisa kita banggakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Meskipun kali ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung dan kegiatan MPLS masih kita lakukan secara virtual, mengingat situasi masih dalam keadaan pandemi COVID-19, semoga tidak mengurangi semangat juang anak-anak dalam menggapai ilmu. Anak-anakku yang berbahagia, peserta didik baru SMA Negeri Punung tahun ajaran 2021-2022, perkenankanlah di sini saya Agustin Indra Pratiwi, kalian bisa memanggil saya Ibu Indra, akan memberikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Untuk itu, simak baik-baik materi berikut ini. Coba perhatikan peta berikut ini. Tentu kita semua tidak asing lagi dengan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia atau biasa disebut dengan Nusantara merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik Kebangsaan Ekonomi. Diawali oleh pemerintah kerajaan Belanda yang memakai nama Nederland-Indië atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan. Dimulai pada tahun 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau JIA yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earp mengusulkan 2 nama, Indonesia, Indonesia, atau Malayunesia. Earp sendiri memilih nama Malayunesia, sedangkan Logan memilih nama Indonesia
yang kemudian mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian. Pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian, penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak, tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu tonggak sejarah bangsa sebab dianggap sebagai puncak dari perjuangan melawan penjajah. Selain itu, proklamasi juga mengantarkan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, bermartabat, dan bebas dalam menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang setiap tahun kita rayakan dengan sukacita sebagai Hari Kemerdekaan. Proklamasi ini adalah pernyataan resmi bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Bapak Bangsa yakni Insinyur Soekarno, disaksikan banyak pihak termasuk Muhammad Hatta. Setelah merdeka, Indonesia juga memiliki tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat yang disahkan sebagai konstitusi sehari setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada alinea 4 itu tertulis jelas tujuan nasional negara Indonesia. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik juga memiliki bendera pusaka bernama Sang Merah Putih atau Sang Dwi Warna. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Indonesia ini sama persis dengan bendera Monaco, bendera Singapura, dan bendera Poland. Hanya saja, bendera Monaco lebih kecil dibandingkan dengan bendera Indonesia. Bendera Singapura memiliki lambang bulan dan bintang pada warna merah di sebelah atas,
Sementara bendera Poland memiliki warna putih di bagian atas dan warna merah di bagian bawahnya. Warna merah putih bendera negara ini diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur pada abad ke-13. Akan tetapi, ada pendapat bahwa pemuliaan terhadap warna merah dan putih dapat ditelusuri akar asal mulanya dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Kemudian keduanya dilambangkan dengan warna merah adalah tanah dan warna putih adalah langit. Bendera negara ini pertama kali dibuat dengan jahitan tangan Ibu Fatmawati dari kain yang warnanya tidak luntur. Untuk ukuran penggunaannya pun berbeda-beda menyesuaikan tempatnya. Bendera dengan ukuran 200 x 300 cm untuk penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan. Ukuran 120 x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum. Ukuran 100 x 150 cm untuk penggunaan di ruangan, ukuran 36 x 54 cm untuk penggunaan di mobil presiden dan wakil presiden, ukuran 30 x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara, dan ukuran 10 x 15 cm untuk penggunaan di meja. Penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan atau pemasangan. Pengibaran dan atau pemasangan bendera negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Namun, dalam keadaan tertentu, pengibaran dan atau pemasangan bendera ini dapat dilakukan di malam hari. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus oleh warga yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah NKRI dan di kantor perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Pemerintah daerah memberikan bendera negara kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu. Bendera negara juga dikibarkan pada waktu peringatan hari-hari besar nasional atau peristiwa penting lainnya. Nah, berikut ini adalah tata cara penggunaan bendera negara. 1. Bendera negara dikibarkan dan atau dipasang pada tiang yang besar dan tingginya seimbang dengan ukuran bendera negara. 2. Bendera negara yang dipasang pada tali diikatkan pada sisi dalam kibaran bendera negara. 3. Bendera negara yang dipasang pada dinding dipasang membujur rata. 4. Bendera negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan dengan khidmat dan tidak menyentuh tanah. 5. Pada waktu penaikan atau penurunan bendera negara, semua orang yang hadir memberi hormat dan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada bendera negara sampai selesai. 6. Penaikan dan penurunan bendera negara dapat diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, adapun larangan bagi setiap orang terkait sang merah putih sebagai bendera negara. 1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. 2. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial.
3. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. 4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. 5. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Negara Indonesia memiliki dasar negara bernama Pancasila, yang dijadikan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga tercantum pada alinea keempat preambul pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal ini diambil karena pada hari itu Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia membacakan pidato tentang konsep dan rumusan awal Pancasila yang disebut sebagai dasar negara. Sementara itu, burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di antaranya, ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di antaranya, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila yang memiliki keterkaitan antar sila sebagai satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka otomatis Pancasila tidak berfungsi. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa. Hal ini menggambarkan bahwa lokasi negara kesatuan Republik Indonesia yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia
merah putih. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai ini terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Lambang bintang. Lambang bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam dijadikan sebagai sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bintang berwarna kuning bersudut 5, bintang diartikan sebagai sebuah cahaya, seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak, sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, contohnya adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati adanya perbedaan keyakinan, hidup rukun, bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, dan tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Lambang rantai. Lambang rantai berwarna kuning berlatar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung. Di mana hal ini menandakan bahwa hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. Gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Contoh dari sila kedua Pancasila ini seperti berbicara kepada orang lain dengan sopan dan santun, kemudian sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, gemar menolong, tidak membeda-bedakan, dan sebagainya. Lambang pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Pohon beringin dijadikan sebagai dasar sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, di mana mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan sebuah pohon di Indonesia yang memiliki akar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Pohon beringin memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Contoh dari sila ketiga Pancasila ini adalah rela berkorban, cinta tanah air, mencintai produk lokal, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan adat istiadat, dan ikut menjaga keamanan lingkungan. Lambang kepala banteng. Lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Nah, contoh dari sila keempat ini adalah menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah, mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain, dan melaksanakan musyawarah secara mufakat. Lambang padi dan kapas. Padi dan kapas dimaknai sebagai salah satu kebutuhan rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Ini menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lain. Pada Pancasila,
Padi dan kapas dijadikan sebagai dasar kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima Pancasila ini adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka atau beragam. Kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Nah anak-anak, begitulah Indonesia, negara yang kaya raya, negara kepulauan yang amat luas dengan berbagai macam keberagaman yang ada di dalamnya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dan akarnya. Berikan aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, dan akan kukujangkan dunia. Itulah pesan dari salah satu pahlawan Indonesia, Bung Karno, yang telah menyulut semangat pemuda Indonesia untuk bergerak melawan penjajah. Pesan ini secara tersirat menggerakkan semangat pemuda Indonesia untuk cinta kepada tanah air, membela tanah air, dan melawan penjajah demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat tersebut jelas menunjukkan bahwa peran anak muda, walau sedikit saja jumlahnya, asalkan semangat cintanya kepada tanah air membara, maka dunia akan berubah. Nah anak-anak, sebagai pemuda, di tangan kalianlah bagaimana nasib bangsa dan negara ini selanjutnya. Kalian adalah seorang pemuda Indonesia, ujung tombak bangsa dan negara ini, muara bagi bangsa Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Untuk menjadikan muara yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya kalian sebagai pemuda Indonesia diharapkan memiliki moral, etika, dan ilmu pengetahuan yang baik. Kalian menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia dalam perubahan yang lebih baik. Lalu, dengan cara apa kalian bisa melakukan hal itu? Lakukanlah dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu bersikaplah atau aplikasikanlah kelima sila-sila Pancasila itu. Cukup mudah bukan? Kalian menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia dalam perubahan yang lebih baik. Lalu dengan cara apa? Lakukanlah dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu aplikasikanlah kelima sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah saya contohkan di atas tadi. Anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri Punung tahun ajaran 2021-2022, demikianlah tadi materi wawasan kebangsaan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Anak-anakku yang berbahagia, tetap jaga kondisi, tetap semangat belajar. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Punung, ukir prestasi, jujur pasti.